Untuk mengulas secara mendalam bagaimana sebenarnya awal mula polemik pabrik sawit ini, apa solusi yang bisa menjadi titik tengah, telah hadir di studio CNBC Indonesia Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung dan Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung. Selamat siang Pak Gulat dan Pak Tungkot, apa kabar? Selamat Selamat siang, Mbak siang. Nike. Baik Pak Gulat dan juga Pak Tungkot, kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Ekonomi dan Keuangan Jamintel Kejaksaan Agung Supardi, juga Kepala Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto. Pak Supardi dan Pak Budi, bisa mendengar suara kami? Siap. Selamat sore Selamat sore semuanya ya. semuanya. Baik, saya akan awali dari Pak Gulat terlebih dahulu. Pak Gulat, kalau menurut Anda sendiri ya, bagaimana pendapat Bapak tentang PKS konvensional dibandingkan dengan PKS komersial? Iya, sebenarnya kan semuanya itu bermula ya, karena petani sawit begitu cepat pertumbuhan luasnya, sehingga itu dilihat oleh PKS konvensional bahwa itu peluang. Nah, di saat yang bersamaan, PKS konvensional itu adalah PKS yang mempunyai plasma inti, sementara PKS komersial adalah PKS yang tidak punya kebun. Nah, berdiri semakin luasnya perkebunan sawit rakyat yang saya bagi dua, itu petani tipologinya petani plasma atau bermitra, satu lagi petani swadaya. Nah, pertambahan luas kebun petani swadaya ini kan melebihi daripada ekspektasi semua orang yang sudah mencapai 42%. Nah, tidak diiringi dengan pertambahan PKS yang konvensional atau plasma inti, dan semakin tahun semakin berkurang petani yang bermitra plasma, melepaskan diri dari kemitraan. Tentu ini dilihat PKS komersial, PKS tanpa kebun tadi sebagai peluang. Jadi berdirilah dua tipologi PKS yang saya bilang tadi, konvensional dan komersial. Saya pikir ya sepanjang bersaing secara baik itu petani sawit sangat diuntungkan. Kalaupun ada kita melihat kekurangan dari PKS komersial, ya itu tugas pemerintah menertibkan dengan aturan yang ada. Ini peluang, investasi yang udah mereka buat juga harus kita hormati dengan cara memperbaiki yang kurang, meluruskan yang bengkok gitu. Bukan malah membuat mereka ini seperti pesakitan gitu loh, yang itu saya lihat selama ini. Nah, solusinya adalah kemitraan. Kemitraan itu adalah jalan pintas menyelesaikan masalah. Gitu menurut aku, Mbak Nike. Kemitraan menjadi solusi. Iya. Pak Tungkot, kalau menurut Anda seperti apa? Ya, dua-duanya itu dibutuhkan di dalam industri sawit kita. Jadi jangan dilihat ini sebagai polemik, tapi ini adalah solusi gitu ya. Selama ini kan petani-petani swadaya itu agak kesulitan memasarkan TBS-nya. Kenapa? Karena dia jauh dari PKS yang ada gitu. Ya, sampai beratus-ratus kilometer gitu baru bisa menjangkau ke sana. Sehingga mutu daripada TBS dari petani swadaya ini sampai di pabrik itu sudah menurun. Nah, ini terbukti dari harga TBS yang diterima oleh petani sawit swadaya selama ini hanya berkisar antara 60-70%. Jadi hilang 30% itu. Karena apa? Terlalu jauh. Nah, ini hadir PKS yang berada di sekitar petani swadaya. Nah, ini menjadi solusi gitu kan. Menjadi solusi gitu bagi petani sawit gitu. Nah, ini jangan dilihat ini itu sebagai sesuatu yang membuat nanti akan kegaduhan. Enggak, justru ini pada segmen yang berbeda dan ini kita butuhkan dua-duanya di dalam industri sawit nasional gitu. Seperti itu kita melihatnya gitu. Baik, kita akan coba beralih ke Pak Budi Mulyanto. Pak Budi, kalau menurut Anda seperti apa perbandingan antara PKS konvensional dibandingkan dengan komersial ini? Terima kasih nih, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Tungkot dan Pak Gulat. Saya kira kita harus pahami hadirnya PKS komersial dan hadirnya PKS konvensional. Saya kira PKS konvensional, sering kita sebut sebagai PKS inti plasma, itu dia melakukan kemitraan dengan petani sawit sebagai plasma. Ini sayangnya hanya menservis sekitar kurang dari 7% petani, 7% dari petani swadaya. Kemudian yang saya kira juga perlu kita pertimbangkan, PKS konvensional ini dibangun oleh perkebunan sawit perusahaan sebagai inti dan perkebunan sawit petani sebagai plasma. Petani plasma dibina, difasilitasi, berbagai macam saya kira fasilitasinya. Ada apalis, ada bimbingan teknis, ada dana talangan, dan macam-macam. Dan tentu saja perkebunan inti ini memberikan pembinaan yang saya kira cukup bagus. Nah, kemudian hadirlah PKS komersial. PKS komersial menurut saya kita harus pandang sebagai dari partisipasi masyarakat
di dalam membangun ekonomi berbasis sawit ini. Dan tentu saja apa yang dilakukan PKS komersial ini melayani petani swadaya luar biasa loh. 93% dari petani swadaya dilayani oleh PKS komersial ini. TBS, petani swadaya, mudah dan cepat diserap. Petani sawit merasa terbantu. Jadi seperti Dewa Penolong nih, kalau kita lihat PKS komersial ini bagi petani sawit, merasa dimanusiakan. Karena pada saat dia harus ngantri di PKS konvensional, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tungkot, ada degradasi mutu daripada butir-butir sawit itu pada saat nanti diproses di PKS. Tentu saja harga TBS juga di PKS komersial ini bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi dari standar, tergantung pada situasi. Ini semuanya saya kira perlu kita pandang positif hadirnya PKS komersial ini. Dan yang perlu kita pahami, PKS komersial ini berbasis izin juga loh. Ini formal, bukan selundupan, bukan smokel, kira-kira begitu. Nah, sayangnya kehadiran PKS ini, dua jenis kelompok ini kurang memberikan iklim harmonis, kurang kondusif bagi tata kelola produksi CPO di lapangan. Dan tentu saja kewajiban kita lah, saya kira bagaimana mengatur, kita maksud saya termasuk pemerintah, mengatur gimana ini supaya harmoni. Karena dua-duanya menurut hemat saya sih sangat dibutuhkan bagi pembangunan processing sawit menjadi CPO. Barangkali itu harmonisasi kata kunci. Terima kasih. Harmonisasi menjadi kata kunci. Saya akan beralih lagi ke Pak Supardi. Pak Supardi, kalau Anda menilai apakah PKS komersial ini sudah masuk dalam pengganggu perekonomian masyarakat karena faktanya jenis petani sawit swadaya khususnya sangat menggantung hidupnya ke jenis PKS ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya melihat kepada lintas sejarah dulu. Jadi tadi Pak Rahmat Pambudi, Prof. Rahmat sudah mengatakan bahwa ini datang tidak ujuk-ujuk. Ya. Saya Budi Mulyana, Ini Pak. ada itu juga karena proses legal. Dulu dibuka peluang itu, terlepas akhirnya prosesnya itu kemudian terjadi penyalahgunaan pejabat sehingga ada PKS-PKS yang barangkali posisinya atau tempatnya semestinya tidak di situ, itu persoalan lain. Tapi memang dulu soal lintas sejarah itu dibuka peluang. Nah, apakah ketika sekarang sudah eksis, kemudian sudah ada dan juga berkembang pula petani-petani yang swadaya, apakah mereka harus dibunuh? Semestinya kita berkaca kepada lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Pasal 110A dan 110B itu sebagai solusi. Ya kalau misalnya keberadaan para perusahaan atau siapapun yang mau saya kebun, dia masuk lahan lahan kehutanan, kemudian dia tidak memiliki izin usaha. Kalau memang mau kita menganut azas hukum yang penerapan secara normatif dan kita saklek, bunuh mereka, putus, sikat semua, harus berhenti. Apakah kan seperti itu? Nah, ini dibuka oleh pemerintah secara bijak bahwa siapa yang masuk, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan terbangun dan belum memiliki perizinan usaha namun masuk kawasan hutan, itu masih berikan kesempatan. Demikian juga yang mereka tuh tidak memiliki izin usaha, itu di pasal 110B huruf B besar di Undang-Undang OJK itu kata seperti itu. Dia tetap diberikan kesempatan ya untuk memproses kembali dan dia nanti dikenai denda. Itu harus seperti itu. Nah, ketika kita memberikan konstruksi dalam keberadaan PKS komersial dan juga para petani swadaya ini, kita harus meresponnya seperti itu secara bijak, ya, tidak asal pangkas dan kita tidak menerapkan hukum secara saklek. Jadi harus ditata ulang, dihidupkan kembali, berikan kesempatan mereka untuk bermitra sampai titik tertentu, misalnya sekian tahun dia tidak melakukan mitra, ya, berikan pelaporan untuk bermitra, itu nanti baru boleh ditindak tegas. Itu menurut saya solusi yang paling bagus. Tetap diberikan kesempatan ya seperti Undang-Undang OJK ya kan, kemudian dikasih kesempatan sekian tahun untuk bermitra, untuk mengakomodir, sehingga nanti harga TBS di petani swadaya itu juga nanti bisa mengikuti harga-harga TBS di plasma inti. Jadi kira-kira seperti itu.
Jadi tetap sudah ada contohnya ke Undang-Undang OJK. Kita komparasi di situ. Jadi stakeholder terkait, terutama ini departemen terkait, ini harus memberikan segala ke sana, ya, beri kesempatan, ya. Jangan dibunuh, karena pada faktanya keberadaan mereka kan juga sangat menguntungkan, ya. Yang jelas ya, menyerap tenaga kerja, iya. Intinya bahwa dia keberadaan PKS komersial itu sangat membantu juga, ya, kehidupan para petani yang mereka tidak bermitra, ya. Dia sangat menunjang tujuan bernegara ini apa? Di alinea keempat Undang-Undang 45 sudah katakan membentuk suatu bentuk negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk menciptakan kesejahteraan umum. Itu clear, ya. Coba bayangin kalau udah ada PKS, dia menjual kemana? Ya. Di situ tenaga kerja terserap dengan banyak, dengan besar, ya. Kemudian juga di situ juga ada apa namanya? Ada memberikan in-bank berupa pemasukan negara apa? PPN. Kan juga dipotong, ya. 11%. Menciptakan lapangan kerja. Secara otomatis juga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya PKS itu, PKS komersial, kemudian para petani swadaya tadi, ya kan? Ini kan perusahaan bisnis lain bisa berkembang. Bisnis retail, warungan, kemudian juga pengangkutan, dan juga mungkin juga akan membantu pemberdayaan masyarakat, membantu para petani, penyuluhan kepada para petani, penyediaan bibit yang bagus, dan CSR. Nah, jadi prinsipnya bahwa ini hanya perlu pengaturan ulang. Ya. Pengaturan ulang. Sudah ada contohnya kok, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi jangan didiskreditkan, jangan dianaktirikan, tapi perlu penataan ulang sehingga tujuan bernegara itu bisa tercapai. Ya. Itu jumlahnya sendiri kan sekian besar, demikian besar. Ya. Jadi petani swadaya 93% loh. Ya. Petani mitra plasma hanya sekitar berapa? 7% tadi ya. 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 Ini kalau 90% lebih mau diapain kalau sudah ditata kembali? Mungkin demikian sementara Mbak, ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Gulat terlebih dahulu. Iya. Pak Gulat, tadi Anda sampaikan kemitraan ini menjadi kunci. Apakah ini harus masuk ke dalam regulasi? Karena sebagai petani sawit, regulasi apa yang paling dibutuhkan yang mungkin bisa melindungi seluruh petani? Ya, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan Pak Dr. Supardi tadi dan juga Profesor Budi Mulyanto, sebenarnya rohnya di situ. Ya, permasalahan yang ada sekarang ini sederhana sekali. Itu aja kok repot saya bilang. Nah, revisi itu Permentan 01 2018 perkuat melalui memasukkan pasal bahwa semua PKS tanpa kecuali, baik yang PKS yang konvensional maupun PKS yang komersil, wajib untuk bermitra, mandatori. Tidak satu butir pun buah sawit masuk ke pabrik jika tidak dari mitranya. Kalau itu sudah masuk ke dalam revisi Permentan, clear masalah. Makanya saya heran melihat Pak Dirjen Bun dari Kementan, kok itu aja repot sampai 2 tahun nggak beres-beres. Ada apa? Nah, tiba-tiba keluar surat edaran kemarin. Malah itu membuat kegaduhan di tingkat kami petani sawit. Terdegradasi. Harga TBS kami sampai 500 perak gara-gara itu. Karena apa? Ada timbul kegaduhan, ini mau kemana? Arah kebijakan dari Pak Dirjen Bun. Memang niatnya baik, tetapi tidak pada saat ini, karena situasi tidak baik-baik saja. Nah, solusi itu harus segera diambil. Berhentilah bernostalgia, berromantisme dengan istilah-istilah percepatan lah, turbulisasi lah. Petani sawit sekarang butuh cepat. Harga TBS sekarang sudah turun kembali. Jadi kalau ada lagi gangguan-gangguan mengatakan PKS tanpa kebun atau PKS komersial itu menyalahi aturan, saya pikir kata Pak Supardi tadi, nggak ujuk-ujuk berdiri pabrik itu. Undang-Undang Cipta Kerja juga yang sudah keterlanjuran bisa diperbaiki, apalagi PKS yang ada sekarang. Memang diakui PKS yang komersial ini banyak juga yang tidak beres ya, artinya ada berbagai kecurangan. Tapi berbagai kecurangan bukan berarti dibinasakan. Contoh, PKS tanpa kebun ini kan rata-rata potongan timbangannya kan 7-15%. Nah, tetapi di saat yang bersamaan, PKS tanpa kebun atau PKS komersial inilah PKS namanya sapu jagat. Artinya sapu jagat, PKS yang menerima dalam bentuk apapun TBS petani, yang busuk lah, yang kurang matang lah, atau yang bagai bentuknya apapun mereka terima masuk ke pabrik. Loh, kalau pergi ke PKS yang konvensional yang sudah mempunyai plasma inti, sampai ke gerbang aja nggak bisa petani swadaya. Karena mereka sudah menerima hanya mengolah TBS dari plasma yang sudah mereka bina. Itu nggak salah.
Pertanyaannya, Pak Supari sudah bilang, mau dikemanakan yang 93%? 6,41 juta hektar petani sawit yang swadaya. Lah ini saya bilang, mari kita buka mata dan telinga. Permasalahan ini bukan masalah yang berat. Sederhana, revisi Permentan. Satu hal yang saya bilang, saya juga petani sawit yang pernah mengalami antri sampai 3 hari 3 malam di depan pabrik yang konvensional, pabrik yang punya plasma inti. Setelah saya sampai di depan PKS mau masuk ke gerbang, buah saya sudah memberondol semua di truk. Terakhir setengah disuruh pulang. Kemana saya menjual ini? 3 hari 3 malam saya ngantri di depan pabrik yang konvensional. Jadi kita juga harus melihat permasalahan itu adalah petani sawit swadaya, perkembangannya melebihi daripada perhitungan semua orang yang ada di muka bumi ini. Layanan dari PKS tanpa kebun atau PKS komersial sudah membuat kami petani sawit dimanusiakan. Kami bisa mendapat harga yang sedikit lebih murah dari yang PKS yang konvensional. Tetapi kami bisa hidup, membiayai anak istri kami dengan kondisi kami. Dan negara di sini tidak pernah direpotkan oleh petani-petani sawit. Jadi jangan ditambahi dengan aturan-aturan yang justru membuat kami repot. Terganggunya ini tentu terganggu kepada ekonomi kami masyarakat. Terima kasih kepada Pak Supardi juga sudah melihat kami petani sawit bagian daripada sistem ekonomi negara ini yang tidak terlepas dari kemajuan dari bangsa ini. Sekali lagi saya sampaikan, PKS tanpa kebun atau PKS komersial istilah kami dari sekarang ini adalah PKS yang sudah menyelamatkan 93% buah TBS petani sawit. Tidak ada yang pernah mengatakan itu. Coba lihat di medsos, semua mereka berteriak ketika PKS tanpa kebun dicoba diotak-atik oleh orang tertentu. Mari kita melihat ini peluang, bukan tantangan, bukan sial gitu loh. Ini peluang untuk beriringan PKS tanpa kebun dan PKS inti plasma untuk membangun sawit lebih baik. Ini musuh di depan mata. UDR, entar lagi juga namanya Grand Deal, macam-macam aturan dari luar negeri. Masa kita sesama anak bangsa ini jamba-jambaan hanya untuk urusan PKS tanpa kebun dengan PKS tidak punya kebun? Mari bersaing. Kompetitif akan menghasilkan juaranya. Kalau tidak mau berkurang plasmanya dari PKS yang sudah berkonvensional, ya disayang dong plasmanya. Diberi kemudahan, kapan balik modal, kapan selesai utangnya lunas. Ada PKS yang bermitra inti plasma itu sampai 30 tahun nggak lunas-lunas utang dari petaninya. Lah tentu bercerai, pergi dia ke PKS yang komersil. Itu wajar, makanya saya bilang koreksi diri. PKS yang inti plasma, koreksi diri. Perbaiki, sayangi istrimu, tanda kutip, sayangi mitramu supaya dia tetap melakukan kemitraan yang selanjutnya. Dan itu sudah dikoreksi oleh beberapa korporasi besar. Saya cukup jempol untuk itu. Tetapi banyak juga PKS-PKS yang tidak mau tahu yang plasmanya ini diperkosa dengan cara-cara banyak biaya-biaya yang masuk dalam biaya produksi. BOTL dan BOL itu sudah bukan rahasia lagi. Nah, kalau kita lihat lagi ke sebelah, petani yang swadaya atau petani mandiri. Ini di satu pihak PKS komersial tadi membantu, tapi kita juga harus mengakuin. Saya juga sepakat usul dari teman-teman dan tidak boleh lagi izin diberikan kepada PKS yang lokasi PKS sebelumnya sudah ada di sana. Yes, itu setuju. Tidak boleh juga PKS diberi izin kalau tidak jelas mana inti dan plasmanya. Tetapi existing yang sudah ada, ini ayo kita rangkul sama-sama. Karena petani sawit sangat diuntungkan. Pak Presiden Jokowi sudah mengatakan, untuk kepentingan masyarakat, saya pertaruhkan segalanya. Terima kasih. Baik, kita akan beralih ke Pak Tungko. Tadi kalau Pak Gulat mengatakan revisi Permentan ini menjadi kunci, apakah menurut Anda juga demikian? Dan apakah persaingan PKS ini ya justru akan menghasilkan harmonisasi yang justru lebih baik ke depannya? Ya, jadi saya katakan tadi di awal bahwa kehadiran PKS komersil maupun yang sudah ada yang konvensional ini dua-duanya kita butuhkan. Ini adalah bagian daripada mesin produksi daripada nasional. Jangan dipertentangkan gitu, karena memang ini kita butuhkan. Tadi sudah banyak cerita tadi Pak Gulat dan juga Pak Profesor Budi dan juga Bapak Dr. Supardi gitu. Jadi ini adalah menyumbang kepada perekonomian, ya, bukan menghambat, malah menyumbang gitu kan. Melalui kompetisi ini akan PKS konvensional maupun PKS komersial itu akan memperbaiki diri gitu. Membuat bagaimana caranya menarik petani sebanyak mungkin menjadi mitranya. Ini akan menaikkan produktivitas daripada sawit rakyat.
Ini akan menaikkan juga produktivitas daripada inti. Kalau misalnya PKS konvensional itu takut nggak ada TBS-nya, naikkan produktivitas intinya. Bantu plasmanya supaya naik produktivitas gitu kan. Nah, ini juga nanti yang PKS komersial ini juga akan memberikan layanan, memberikan inovasi supaya mitranya juga makin lama makin baik gitu. Jadi kompetisi yang mengarah seperti ini yang diharapkan baik oleh Undang-Undang Perkebunan maupun Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli. Kalau dilarang ini PKS konvensional dan PKS yang lain, itu melanggar undang-undang tentang persaingan usaha loh. Ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Hati-hati gitu. Jadi kita ini dua-duanya kita butuhkan. Kita sinergikan. Kalau ada yang kurang, ya kita perbaiki gitu kan. Jadi jangan karena kita kalah bersaing, maka yang lain pesaingnya yang kita singkirkan. Yaitu itu kampungan namanya itu kan. Nah, kalau orang lain lebih baik, kita perbaiki diri kita supaya bisa kita lebih baik daripada dia gitu kan. Seperti itu. Jadi bahasanya Pak Gula tadi itu ya supaya tergoda itu mitranya masuk ke dia, bikin dong layanan yang baik. Layanan yang baik bagi petani simple. Satu adalah harganya lebih baik. Kalau mereka jual TBS harganya lebih baik dan lebih mudah ya. Jadi sekarang ini ya selama ini sebelum ada PKS yang komersial ini ya, kalau ada sedikit pasar TBS yang bermasalah yang tidak bisa petani memasarkan sawitnya, siapa yang dijadi sasaran tembak? PKS konvensional kan. Ya. Kalau dengan adanya ini ya konvensional juga terbantu gitu. Itu makanya saya katakan tadi ini solusi, bukan polemik. Ini solusi yang terbaik untuk yang ada saat ini dan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita ya, tidak ada yang dilanggar di situ. Tapi ke depan ini bagaimana ini supaya jangan persaingan kompetitif itu bagus untuk menuju pada yang lebih efisien, yang lebih baik, tapi jangan perang. Perang itu tidak ada yang menang ya. Tapi kompetisi itu bukan perang. Kompetisi adalah memberikan yang terbaik untuk layanan yang terbaik kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Tungkot. Kita beralih lagi ke Pak Budi. Pak Budi, kalau pendapat Anda seperti apa? Apakah memang revisi Permentan ini menjadi kunci utama? Iya, saya kira merespon yang disampaikan Pak Gulat, Pak Tungkot dan juga Pak Jaksa ini ya. Saya kira revisi dari dari Permentan 1 2018 ini menjadi kunci penting bagi tadi harmonisasi bisnis kelapa sawit menjadi CPO di lapangan saya kira. Karena apa? Karena memang peraturan itu menurut saya sih dari segi konteks sudah berubah. Undang-undang Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pak Supardi itu hadir sekarang. Sehingga menurut saya sih peraturan itu perlu ada rektifikasi atau perbaikan. Saya kira revisi ini penting banget untuk untuk menjaga supaya harmonisasi atau kerjasama itu menjadi lebih bagus. Nah, apa ininya? Urgensinya. Saya yakin PKS semua PKS yang komersial itu selayaknya mempunyai mitra tetap dari petani swadaya. Sehingga apa? Sehingga memenuhi, kan sekarang perdagangan internasional itu butuh kriteria ketelusuran itu, traceability. Dengan adanya mitra tetap, maka traceability dari produk itu menjadi penting dan itu akan menjadi hal yang positif bagi perdagangan internasional. Kami Pusat Studi Sawit IPB telah mengusulkan kepada BPDPKS untuk melakukan penelitian kaitannya membangun sistem informasi perkebunan sawit rakyat Simpara. Tujuannya apa? Supaya teman-teman dari petani sawit itu bisa melakukan pendataannya secara partisipatif terkait nanti dengan PKS mana dan seterusnya. Nah, situasi ini memberikan situasi baik buat bisnis sawit yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, terjadi kepastian untuk mendapatkan TBS bagi PKS tadi. Jadi tidak acak begitu.
semuanya akan terstruktur dengan baik. Kemudian juga ada kepastian petani swadaya untuk menyalurkan TBS-nya bagi hasil panen kebunnya. Ini semuanya tentu saja kalau strukturnya jelas, pembinaan perbaikan sawit rakyat bisa dilakukan terus-menerus. Continuous improvement paradigm kami. Dan itu tentu saja mulai dari sistem produksi di lapangan sampai ke PKS-nya. Kami Pusat Studi Sawit juga membuat proposal penelitian kaitannya bagaimana kita bisa memperbaiki sistem perkebunan sawit rakyat dan juga sistem PKS mini yang diharapkan dalam 1 hari panen langsung bisa jadi CPO. Karena tadi strukturnya terdefinisi dengan baik. Kemudian hal yang penting, saya kira urusan di mana posisi PKS menjadi penting. Saya kira jarak antara PKS harus dihitung ya, sehingga tidak mengganggu bisnis PKS yang lain. Ini harus menjadi konten dari tadi perbaikan Permentan 1 2018. Sehingga ini semuanya kalau bisa terstruktur spasialnya dengan baik, diharapkan tadi semuanya bisa bekerja dengan harmoni. Kemudian juga perlu adanya pengaturan harga TBS, baik periodenya maupun rumus dasarnya bagaimana. Ini kita harapkan ada ketetapan pemerintah. Setelah itu, setelah ada revisi, kita harapkan ada sosialisasi. Jangan lupa, peraturan ini harus disosialisasikan. Nanti mungkin Pak Jaksa bisa memberikan pencerahan itu. Tanpa sosialisasi itu, menurut saya masyarakat menjadi susah bisa mengerti. Jangan-jangan nanti salah respon lagi. Akibatnya menjadi hal yang nggak baik buat itu. Ya, ada sosialisasi, kemudian juga ada monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan peraturan itu, dan ada pembinaan atas peraturan tersebut sehingga semuanya berjalan dengan baik. Itulah pemerintah. Pemerintah itu kan tugasnya membuat regulasi, reguler menjadi sistem teratur. Nah, keteraturan ini kita harapkan itu dapat memberikan feedback baik buat industri sawit di lapangan. Dan tentu saja kita harapkan ini akan membangun citra dari bisnis sawit nasional kita. Karena citra bisnis sawit kita ini sangat penting pada saat nanti kita harus berdagang keluar. Ini saya kira parameter penting. Dan tentu saja kita harapkan tata kelola menjadi lebih bagus, lebih kondusif, lebih akuntabel, meningkatkan mutu, meningkatkan integritas produk. Integritas produk itu yang saya maksud traceability dan seterusnya, ya. Dan tentu saja kita harapkan semua perdagangan baik lokal, regional, nasional maupun global bagi sawit menjadi lebih baik. Barangkali itu menurut saya kaitannya dengan perbaikan Permentan 1 2018. Baik, Terima Pak kasih. Budi, terima kasih. Kita langsung saja ke Pak Supardi. Pak Supardi menjawab yang tadi disampaikan oleh Pak Budi. Faktanya kalau kita lihat izin dari PKS komersial ini diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Lantas poin apa yang menjadi permasalahan hukum jenis PKS ini? Baik Mbak, jadi gini, selama ini ketika kita bicara masalah sawit ini kan peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018 itu menjadi rujukan utama. Dan peraturan ini memang yang menjadi pijakan adalah PKS maupun petani bermitra. Artinya bahwa dalam penentuan harga misalnya, itu harga tandan buah segar itu untuk yang swadaya itu tidak masuk. Ini jadi persoalan kan. Dan juga di situ problemnya ya, ketika itu tidak masuk kan ya menjadi masalah kan, akhirnya harga itu menjadi ada dua nanti, ada versi pemerintah ya yang ditentukan oleh setiap provinsi ya, itu harga yang harga tandan buah segar yang dikelola oleh PKS konvensional, dan di situ berhubungan dengan bermitra dengan petani palaksana inti atau petani mitra ini. Yang lain tidak, jadi dibiarkan liar. Nah, ini kan sangat merugikan petani swadaya ini. Oleh karena itu, revisi Permentan menjadi satu hal yang mutlak dan diberikan ketegasan di situ. Perlu diberikan ketegasan, diberikan jangka wajib bermitra. Wajib bermitra dikasih kesempatan sampai sekian tahun. Sampai sekian tahun, kalau memang itu tidak dilaksanakan nanti baru diambil langkah-langkah hukum. Ya, diambil langkah-langkah hukum.
Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja kan jelas bahwa nanti diberikan denda segala macam. Kalau perlu ditutup kan begitu. Kalau tidak memiliki izin. Ini merupakan satu hal yang sangat sangat penting. Dan saya mengajak bahwa para stakeholder, mari di dalam menata persawitan ini, kita kembali kepada hati nurani kita, kembali kepada hati nurani kita. Tujuan bernegara itu apa? Untuk menciptakan keadilan masyarakat. Keadilan seperti apa? Ya. Kalau saya sedikit menyetel tentang teori-teori keadilan di situ kan, keadilan itu sebenarnya kan berhubungan dengan intinya kan distribusi sebetulnya. Ya, distribusi, ya, distribusi. Kalau konsepnya John Rawls kan keadilan mengatakan bahwa di situ keberpihakan secara proporsional kepada orang yang tidak beruntung. Siapa yang tidak beruntung? Ya mereka yang tidak bermitra ini kan. Ayo kita ke sana. Atau mungkin kalau kita juga mengacu kepada teori keadilan misalnya kayak kita John Stuart Mill mengatakan di sini bahwa keadilan itu seperti apa? Keadilan yang bisa memberikan kemakmuran pada umum. Jadi istilahnya the greatest power on the greatest numbers kan begitu. Jadi ayo kita ke sana dan ini sangat bersesuaian dengan tujuan bernegara kita. Makanya ketika kita bikin peraturan yang berhubungan dengan ini, stakeholder terkait itu ya, saya harapkan hilangkan segala tindakan yang sifatnya nanti berpotensi penyalahgunaan wewenang. Ya. Apa itu penyalahgunaan wewenang ya? Ya, jadi menurut saya jangan sampai di situ. Yang jelas tadi Pak Tungkot mengatakan bahwa itu ada undang-undang perusahaan usaha. Sesuaikan di sana, jangan dibunuh. Kalau dibunuh secara seperti ini kan nanti kan bisa melanggar pada undang-undang perusahaan usaha. Ya kan? Artinya jangan sampai bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Ya. Jadi wet mata head van besturnya itu harus jelas. Dan juga jangan sampai ada di situ penggunaan wewenang yang menyimpang dari tujuannya, dari dul mata headnya. Baik. Dan juga jangan sampai ada kesewenang-wenangan di situ. Baik, Pak.